Kita semua pasti pernah merasa kehilangan dan patah hati. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan dan kesempatan, kehilangan bisnis, atau bahkan kehilangan damai sejahtera dalam hati kita. Semua ini bisa membuat kita merasa hampa, putus asa, dan patah semangat. Hari ini, Tuhan ingin kita dipenuhi kasih dan pengharapan yang baru. Kita juga akan mendoakan pemulihan bagi hidupmu di akhir video ini. Jadi, tonton video ini sampai selesai dan buka hatimu untuk menerima pemulihan yang Tuhan inginkan terjadi bagimu. Kita semua tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga atau seseorang yang kita kasihi. Seringkali rasanya terlalu berat dan tidak tertahankan. Namun ingatlah, kita punya Allah pengasih yang ingin memulihkan segala hal yang terhilang dari hidup kita. Tuhan bisa memberikan harapan, sukacita, dan permulaan yang baru dalam hidupmu. Tidak peduli betapa dalam sakit hatimu dan betapa besar kehilanganmu, Tuhan sanggup menyembuhkan luka hatimu dan memulihkan jiwamu. Percayalah padanya, bersandarlah pada kekuatannya, dan berpeganglah pada janjinya. Dalam Yoel 2 ayat 25, Tuhan berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Di sini kita bisa lihat bahwa janji Tuhan bukanlah untuk menggantikan tahun-tahun yang terhilang, tetapi untuk memulihkannya. Ini bukan tentang kembali ke tahun-tahun sebelumnya, namun tentang melangkah maju di dalam kelimpahan dan pelipat gandaan. Di dalam Alkitab, ada begitu banyak kisah tentang orang-orang yang menderita kehilangan. Salah satunya adalah Ayub. Dia kehilangan segalanya, keluarganya, kekayaannya, dan kesehatannya. Begitu juga dengan Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya, lalu kehilangan kebebasannya karena dijual menjadi budak di tanah asing. Di balik setiap penderitaan yang dialami, ada Tuhan yang setia dan mengerti apa yang kita rasakan dan alami. Yohanes 11 ayat 35 berkata, "Maka menangislah Yesus." Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus, anak Allah yang adalah juga anak manusia, sungguh-sungguh merasakan duka cita, sama seperti kita. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang mengerti luka terdalam kita, dan Dia rindu memberikan kita penghiburan dan kelegaan. Dia bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membawa pemulihan bagi hidup kita. Pengorbanannya membuka jalan bagi pemulihan dan penyembuhan. Pengorbanannya menjadi jembatan dari hubungan kita yang rusak dengan Allah Bapa. Jadi, apapun yang telah terhilang dari hidupmu, baik itu kesehatan, keuangan yang stabil, damai sejahtera, atau hal lainnya, ingatlah, Tuhan berjanji untuk memulihkan. Dan ketika Tuhan memulihkan, Dia selalu memberikan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Roma 8 ayat 28 memberitahu kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingatlah, apa yang kelihatannya seperti sebuah akhir, Tuhan dapat jadikan sebuah awal yang baru. Tuhan sanggup memakai kehilangan dan penderitaan menjadi alat untuk membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berbelas kasih. Dalam Yohanes 11, dikatakan bahwa Yesus menangis ketika Lazarus meninggal. Dia ikut bersedih dan merasakan kehilangan yang Maria dan Marta alami. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengembalikan harapan dan mengadakan pemulihan ketika Dia membangkitkan kembali Lazarus yang sudah mati.
Meskipun itu tidak terjadi dalam hidup kita, kisah ini membawa pesan penting. Kebangkitan Lazarus dari kematian menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa penuh atas maut. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Melalui iman di dalam Kristus, kita punya pengharapan akan hidup yang kekal bersama Tuhan, di mana tidak ada lagi kematian, penderitaan, dan air mata. Karena itu, bersandarlah pada kasih Tuhan dan biarkan Dia mengubah duka cita kita menjadi sukacita, rasa putus asa menjadi harapan, dan kehilangan menjadi pemulihan. Dalam dunia ini, kita akan selalu mengalami kehilangan dan rasa sakit. Namun janji Tuhan memberi kita harapan akan hidup yang kekal bersamanya. Semua hal yang terhilang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan dan sukacita yang menanti kita dalam hadirat-Nya. Teruslah percaya pada janji Tuhan. Ia dapat memulihkan hidup kita. Nantikan waktu Tuhan dengan penuh kesabaran, bahkan di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan. Tuhan bisa memulihkan hidup kita dan memberikan yang jauh lebih baik dari yang kita bisa bayangkan. Biar kiranya kebenaran ini menguatkanmu setiap hari. Saat ini, mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa, aku mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa, saat ini aku datang dengan segala yang terhilang dalam hidupku. Aku percaya Engkau sanggup memulihkan hidupku sesuai kehendak-Mu. Bapa, aku meminta Engkau mengubahkan duka citaku menjadi sukacita, menggantikan rasa putus asaku dengan pengharapan yang baru, dan mengisi setiap ruang kosong dalam hidupku dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, aku mengusir setiap roh putus asa dan aku mematahkan kuasa kegelapan yang mencuri sukacitaku. Aku nyatakan kemenangan atas situasi yang sedang aku hadapi saat ini. Biar kiranya perkenanan-Mu melimpah atasku dan hidupku penuh dengan kebaikan dan belas kasih-Mu. Tuhan, aku berdoa agar bukan saja Engkau memulihkan segala yang dicuri musuh dari hidupku, namun juga melipat gandakan berkat-Mu atasku, sehingga aku bisa menjadi saluran berkat buat sekelilingku. Jamah setiap bagian diriku ya Tuhan, dan sembuhkan setiap lukaku. Jadikan aku pulih dan utuh kembali. Perbaharui rohku, kuatkan imanku, dan penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Aku percaya Engkau mendengar dan menjawab seruanku. Dengan iman, aku menerima jawaban doaku di dalam Kristus Yesus, Allah yang sanggup melakukan lebih dari yang aku bisa minta dan pikirkan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Jika kamu merasa diberkati dengan pesan ini, bagikan video ini kepada teman atau anggota keluarga. Klik like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi video yang akan memberkati hidupmu dan menguatkan imanmu di dalam Tuhan. Tuliskan permohonan doamu di kolom komen supaya kami bisa berdoa bagimu.